Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Fauziah MPD beserta teman seperjuangan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini saya Dion Maulana beserta teman saya ataupun rekan saya Teh Nopira Santi dan Teh Gina Aulia akan menjelaskan tentang bagaimana project based learning. Kepada pemateri Teh Nopira dan Teh Gina dipersilahkan untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian project based learning. Nah, project based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, project based learning bermakna sebagai pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, berikut pengertian project based learning menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada Thomas Mergendoler dan Michelson. Merupakan project based learning adalah metode pengajaran sistematik yang mengikut sertakan pelajaran ke dalam pembelajaran ya. Nah, yang kedua, Baron mengatakan project based learning adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran. Yang ketiga, Blumenfeld menjelaskan bahwa pembelajaran project based learning itu adalah pendekatan komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang dirancang agar pembelajaran melakukan riset terhadap permasalahan nyata. Nah, untuk yang keempat itu ada Ball dan Velletti mengemukakan project based learning adalah cara konstruktif dalam pembelajaran menggunakan permasalahan sebagai stimulus dan berfokus aktivitas belajar. Nah, yang terakhir itu ada Mosley Chapton. Dalam bukunya itu ada metode pengajaran di taman kanak-kanak. Nah, itu mengatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan proyek adalah suatu metode pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Nah, lanjut untuk ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek. Nah, ciri pembelajaran berbasis proyek itu menurut Center for Youth itu yang pertama itu ada melibatkan para siswa dalam masalah-masalah kompleks ya. Nah, persoalan-persoalan dunia nyata dimanapun para siswa dapat memilih dan menentukan persoalan atau masalah yang makna. Nah, yang untuk kedua, para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan atau penelitian keterampilan perencanaan, nah terus berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah saat mereka menyelesaikan proyek. Untuk yang ketiga, para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk yang keempat, ada memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim
kooperatif. Nah, maupun saat mendiskusikan dengan guru. Nah, untuk yang kelima, memberikan kesempatan bagi para siswa mempraktikkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan dewasa mereka dan karir, ya. Bagaimana mengalokasikan waktu menjadi individu yang bertanggung jawab, keterampilan pribadi, belajar melalui pengalaman. Nah, untuk selanjutnya itu menyampaikan harapan mengenai prestasi atau hasil pembelajaran. Nah, ini itu disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran untuk sekolah atau negara. Nah, selanjutnya melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pelajaran. Untuk yang terakhir itu ada berakhir dengan presentasi atau produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian itu dinilai kriteria, ya, dapat ditentukan oleh para siswa. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada pun langkah-langkahnya. Nah, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema maupun topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistik. Nah, di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, serta berpikir kritis dan analitis pada setiap peserta didik. Nah, di situ langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus menentukan proyek pada langkah peserta didik menemukan tema maupun topik. Nah, kemudian yang kedua, perancangan langkah-langkah menyelesaikan proyek. Nah, di mana peserta didik ketika ingin mencari langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu, yang kedua itu perancangan langkah-langkah menyelesaikan proyek. Nah, kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, kemudian dilanjut lagi dengan penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Nah, kemudian yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Nah, setelah itu hasil proyek dalam bentuk produk baik itu berupa produk karya tulis maupun karya seni. Nah, yang terakhir tentunya ada evaluasi proses dan hasil proyek guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran. Nah, kemudian di pembelajaran berbasis proyek itu ada kelebihan maupun kekurangan pasti, ya. Nah, untuk kelebihannya yaitu contohnya seperti meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya ataupun keuntungannya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dilanjut membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Nah, itu adalah sebuah keuntungan maupun kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya membutuhkan biaya yang cukup banyak
Kemudian banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Nah, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan atau pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Nah, itu adalah salah satu titik kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Selanjutnya yaitu peran guru ya, peran guru dan siswa dalam PBL. Nah, tentunya di sini ada peran guru dan peran siswa. Pasti setiap peran itu mempunyai karakternya masing-masing. Nah, dan tentunya di sini sedangkan peran guru itu yang pertama, mengajar kelompok dan menciptakan suasana yang nyaman. Nah, kemudian memastikan bahwa sebelum dimulai setiap kelompok telah memiliki orang anggota yang bertugas membaca materi. Nah, kemudian dilanjut memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat. Nah, kemudian memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri dengan self evaluation. Nah, kemudian menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan. Nah, itu adalah peran guru ya. Nah, kalau peran siswa, nah tentunya peran siswa itu menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir. Nah, selanjutnya melakukan riset sederhana, mempelajari ide-ide dan konsep baru. Nah, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri ataupun kelompok, mengaplikasikan belajar lewat tindakan. Nah, melakukan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini contohnya seperti wawancara, supervisi, observasi, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan lebih banyak pada kerja kelompok. Nah, itu adalah suatu peran siswa yang kita harus ketahui ya. Oke, terima kasih kepada Teh Nopira dan Teh Gina Aulia yang telah memaparkan materinya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis proyek ini atau PBL merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Jadi PBL ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ini, jadi peserta didik diberikan tugas dalam mengembangkan tema ataupun topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan proyek yang realistik. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. Terima kasih, itu kesimpulan dari kami. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dari materi. Mohon dimaklum karena kami masih tahap pembelajaran. Terima kasih sebelumnya. Wa ma yazakaru ila ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.